Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, hari ini langsung aja, Bu ya. Terima kasih Bu Nuranisa sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi belajar BBL kemarin ya. Kemudian apa yang Ibu kembangkan di pembelajaran tersebut pada saat observasi kemarin itu, Ibu sudah menunjukkan tujuan-tujuan pembelajaran dan apa yang sudah sampai yang rencanakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu susun juga sudah sampai laksanakan. Nah, kali ini kita sudah sampai pada tahapan pasca observasi ya. Nah, Ibu sudah setelah Ibu melaksanakan observasi kemarin, pelaksanaan pembelajaran kemarin, kita saatnya bersama-sama sekarang ini untuk merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, dan nanti akan saya catat refleksi-refleksian hasil pasca observasi ini dengan membaca catatan pasca observasi itu ya. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan di sini adalah untuk mengulas kembali apa-apa saja yang sudah Ibu Nuranisa lakukan pada saat observasi di kelas terkait pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu ya. Oke, Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan saat observasi, saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu, apa yang Ibu alami, kemudian apa yang Ibu temukan, dan juga apa yang harapan Ibu ke depannya setelah Ibu melakukan observasi? Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan model pembelajaran BBL dan media-media yang telah dipakai, alhamdulillah tujuan dari pembelajarannya yaitu meningkatkan aktivitas dan fokus siswa kemarin ada menunjukkan peningkatan, Pak. Alhamdulillah, Bu ya. Iya. Nah, jadi anak-anak itu kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran saat mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan itu mereka terlihat antusias dalam melaksanakannya, Pak. Yang biasanya anak itu kan yang kadang berbicara, kadang fokusnya keluar dengan menonton video dan menggunakan media-media yang konkret yang saya bawa kemarin. Ya. Alhamdulillah anak-anak lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Iya. Berarti senang, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih Bu harapan Ibu ke depannya nih setelah Ibu sudah tadi melaksanakan pembelajaran dan anak-anak kayaknya kelihatannya sudah oke nih. Udah aktif juga dengan apa yang Ibu laksanakan di kelas. Apa harapan Ibu? Harapannya mudah-mudahan nanti ya ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi, Pak. Proses pembelajarannya nanti, Pak. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuranisa. Nah, kemudian yang saya tulis di sini hasil observasi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, ya, Ibu sudah menunjukkan keberhasilan beberapa pengembangan kompetensi, yaitu pengembangan kompetensi anak dalam hal keaktifan, kemudian fokus ya, melatih fokus siswa pada saat pembelajaran. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilaksanakan di saat proses pembelajaran karena yang saya catat di sini, Ibu kelihatannya belum memetakan kebutuhan belajar murid di kelas gitu ya. Hasil catatan saya pada saat pembelajaran Ibu di kelas, apakah Ibu sebelumnya sudah memetakan kebutuhan belajar murid? Ya memang belum, Pak. Yang kebutuhan belajar ya. Oke, nah itu. Nah, jadi mungkin itu perlu nanti untuk dikembangkan lagi dalam kesempatan berikutnya. Tapi untuk keseluruhan, Ibu sudah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan kompetensi si anak tadi dengan strategi yang Ibu terapkan, baik problem based learning-nya Ibu, kemudian media-media yang Ibu gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran, menggunakan media konkret, kemudian video-video pembelajaran, dan kemudian demonstrasinya itu yang melibatkan keaktifan
geraknya siswa, cuma tidak dikelompokkan kebutuhan belajarnya saja, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kemudian menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin? Kompetensi ya, saat pelaksanaan pembelajaran kemarin sepertinya ada hal yang perlu ditingkatkan lagi, Pak, yaitu tentang kepercayaan diri siswa, mulai dari kepercayaan diri untuk bertanya atau pada saat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, Pak. Kadang anak merasa malu atau minder dengan jawabannya sendiri gitu. Gitu ya? Dia malu menyampaikan apa yang ia tulis gitu. Nah, itu yang Ibu rasakan berarti ya? Iya. Berarti anak-anak ini kurang kepercayaan dirinya walaupun sebenarnya bisa gitu. Iya. Oh gitu, berarti kedepannya mau mengembangkan rasa percayanya diri. Kira-kira apa Bu yang rencana Ibu yang akan yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut di pembelajaran berikutnya? Rencananya seperti yang Bapak katakan tadi, perlu adanya pemetaan kebutuhan belajar siswa. Iya. Kemudian karena ini belum ya Pak, masih nanti gitu ya, masih baru melihat gitu. Jadi untuk nanti mungkin saya mencari literatur yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta berkonsultasi lah dengan teman-teman guru sejawat dan Bapak lah sebagai kepala sekolah. Iya. Berarti ada beberapa hal nih Bu ya. Ada satu tadi memetakan kebutuhan belajar murid dengan benar gitu ya. Mungkin dengan penilaian formatif dan seterusnya. Kemudian mencari literatur yang Ibu sampaikan tadi, mencari literatur baik itu di media internet mungkin sekarang sudah banyak, atau mungkin bisa juga Ibu berdiskusi tadi ya. Ibu berdiskusi dengan teman-teman sejawat di sekolah atau mungkin dengan Bapak kepala sekolah gitu yang menurut Ibu akan dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi kepercayaan diri murid di pertemuan yang akan datang. Seperti itu Bu ya? Oke, istimewa sekali Ibu. Semoga apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas nantinya bisa tercapai dan hal ini berkelanjutan. Tidak hanya sekedar ketika ada penilaian apa yang ingin Ibu kembangkan, semoga itu terus berlanjut demi keberpihakan kepada murid kita di sekolah gitu Bu. Nah, setelah kemudian memberikan pelayanan pendidikan sebagai guru, kita memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid kita di sekolah. Amin Bu. Terima kasih Bu Anissa, saya rasa cukup apa yang kita lakukan dalam sesi pasca observasi ini. Saya rasa hanya itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu Nur Anissa? Mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini bisa lebih meningkatkan kompetensi saya khususnya sebagai guru. Kemudian juga mudah-mudahan dengan ini bisa meningkatkan pendidikan di SDN 1 Masingan 2 khususnya bagi siswa saya di kelas 4 Pak. Amin. Ya. Terlebih lagi mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang sebagai guru yang baik, bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid saya. Terima kasih Bu Anissa, saya rasa cukup. Salah khilaf mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.